Menko Polhukam Budi Gunawan telah menyatakan AKP Dadang Iskandar yang membunuh rekannya akan dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal. Di saat yang sama, Polri segera menggelar sidang etik pada AKP Dadang Iskandar. Kita akan bahas soal penanganan kasus baik itu sidang etik maupun proses pidana bersama dengan mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto. Selamat petang, Pak Arief. Selamat petang, Mas Baim. Apa kabar? Alhamdulillah, ini sidang etik sudah mulai berjalan. Anda melihat ini sama mirip dengan kasus Sambo, etik dulu baru pidana. Ya, betul. Baik, ini konstruksinya seperti apa? Apa yang Anda lihat dari proses ini? Apakah nanti ketika etik dimulai juga bisa mengungkap backing yang selama ini diduga ada di kasus ini? Ya, terhadap setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana seperti yang terjadi pada AKP Dadang Iskandar ini, maka ada dua ketentuan hukum yang diterapkan oleh dia, diterapkan kepada yang bersangkutan. Pertama, penerapan pelanggaran kode etik dan profesi Polri. Yang kedua, pelanggaran terhadap hukum pidana. Terhadap pelanggaran kode etik ini sendiri dilakukan bisa mendahului terhadap proses pidana yang berjalan. Nah, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan tentunya oleh tim Propam Polri. Apakah itu di Polda atau di Polres saya tidak mengikuti. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh tersangka ini betul-betul sudah melanggar kode etik Polri. Ada 4 jenis etika di kode etik Polri itu: etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian. Setidaknya yang bersangkutan sudah melanggar etika kelembagaan. Di dalam etika kelembagaan itu, yang bersangkutan memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dalam profesinya menjalankan tugas-tugas kepolisian, dan ini dilakukan tindakan pelanggaran oleh yang bersangkutan. Yang kedua, status yang bersangkutan sebagai seorang Kabakop, dia memiliki tanggung jawab dalam kedudukannya sebagai bawahan, dan dia juga memiliki tanggung jawab dalam kedudukannya sebagai atasan. Kedudukan sebagai bawahan ini, dia bawahan Kapolres. Ternyata dia melakukan tindakan penembakan terhadap rumah Kapolres. Oh, iya. Sebagai atasan, Kabakops ini atasan atau posisinya berada di atas Kasat Reskrim. Ini kalau misalkan sampai nekat seperti itu, dugaan pemicunya apa? Apakah memang seperti yang disebutkan PBHI, ini ada komando yang diduga ada komando yang begitu besar sehingga ia nekat melakukan hal itu? Sampai sejauh ini saya belum mendapatkan informasi ya. Yang jelas nanti di dalam penyidikan pidananya, bahkan di sidang kode etik akan dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Yang jelas itu tadi, di dalam etika kelembagaan sudah banyak sekali etika atau aturan-aturan yang dilanggar oleh yang bersangkutan, sehingga menurut saya ini ada 2 jenis hukuman etika dan disiplin administrasi. Yang bersangkutan pasti hukuman terberatnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Untuk pidananya bagaimana? Untuk pidananya, tentu ini juga sedang berjalan. Yang harus dilakukan adalah mengkonstruksikan perbuatan apa saja yang dilakukan oleh tersangka ini. Okay. Pertama, jelas menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Kasat Reskrim. Nanti akan didalami. Ini tindak pidana setidaknya pembunuhan, pasal 338, dan unsur pemberatnya adalah pasal pembunuhan berencana 340. Itu nah, ada nanti pasal berlapis juga tadi disampaikan oleh Menko Polhukam, kemudian juga bagaimana nanti harus pembunuhan, dugaan unsur pembunuhan berencana ini bisa terpenuhi. Bagaimana Anda melihat dengan kasus dari kronologi yang kemarin terjadi ini, Pak Arief? Iya, ini nanti kan pasti akan dilihat dari latar belakangnya, Pak. Latar belakangnya kan penangkapan terhadap kegiatan para pelaku kegiatan tambang ilegal yang katanya galian C. Nah, ini nanti juga akan didalami yang bersangkutan
perannya apa di dalam kegiatan tambang ilegal ini? Apakah hanya sekedar backing? Kalau backing, dia membantu pengusahanya siapa? Kemudian yang kedua kemungkinannya apakah yang bersangkutan sebagai pemilik usaha tambang ilegal itu sehingga sampai semarah ini dia melakukan tindakan terhadap Kasat Reskrim. Yang kedua, tindakan yang kedua adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu menembak Kasat Reskrim. Ini harus pelajari apakah ini spontan atau memang dia sudah ada rencana ketika ada laporan dari mungkin sopirnya yang ditangkap atau orang yang ditangkap, yang bersangkutan merasa marah terus mendatangi, sudah ada niat mendatangi korban dan melakukan penembakan. Pak Arief, ini kalau unsur-unsur dugaan seperti itu apakah bisa juga terungkap ketika sidang etik bergulir atau ini bisa terungkap di proses pidananya? Dugaan-dugaan tadi. Bisa. Jadi di dalam sidang kode etik nanti akan dilihat proses perbuatan yang bersangkutan. Tentu akan dilihat juga hubungan dia di dalam manajemen di tingkat Polres. Birokrasinya bagaimana? Atasannya bagaimana tindakannya terhadap tindakan penegakan hukum itu. Terus yang bersangkutan sendiri bagaimana di dalam melihat kebijakan-kebijakan Kapolres. Sehingga proses manajerial di dalam tingkat Polres itu juga akan didalami di dalam proses pemeriksaan atau sidang Komisi Kode Etik itu nanti. Sehingga di situ akan diketahui dia yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap perbuatannya, kemudian tanggung jawab dia kepada atasannya, dan tanggung jawab dia sebagai kabak op yang memiliki termasuk apakah nanti orang di balik AKP Dadang ini juga bisa terungkap di sidang etik ataupun juga di proses pidana nanti. Anda optimistis dengan proses yang berjalan saat ini bisa mengungkap semuanya ini? Kalau sidang kode etik ini kan untuk kesalahan etik, pelanggaran etika oleh AKP Dadang. Nanti pihak-pihak yang terlibat itu mungkin akan bisa dijadikan saksi di dalam sidang Komisi Kode Etik ini. Tetapi di dalam proses di ranah hukum pidana pasti akan diungkap. Seperti yang saya katakan tadi, apa sih yang melatar belakang ini? Yang melatar belakangi ini adalah perbuatan tambang ilegal. Posisi dia seperti apa? Sudah berapa lama? Nah, dan penambang juga ini bisa ditelusuri, diungkap juga. Bisa. Jadi nanti bahkan saya berpikir lebih jauh lagi, sudah berapa lama kegiatan itu dilakukan, kemudian yang bersangkutan memperoleh apa? Uang atau kalau di dalam hukum disebut harta kekayaan apa yang diperoleh oleh dia digunakan untuk apa, sehingga akan bisa juga dikenakan dari kegiatan ilegal ini tindak pidana pencucian uang atas harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal itu. Oke, baik. Terima kasih untuk ulasannya Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto, mantan Kabar Reskrim Polri di program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Pak Arief.